Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat jumpa kembali di channel kami, Modistru Channel. Kali ini kita akan belajar atau membahas tentang merangkai LED di breadboard atau project board. Nah, sebelum kita bahas, ada baiknya kita mempelajari apa itu breadboard terlebih dahulu. Breadboard atau project board adalah papan uji atau tes untuk merangkai komponen dalam suatu rangkaian elektronika sebelum diaplikasikan pada PCB atau lainnya secara permanen. Jadi biasanya breadboard ini dipakai oleh para praktisi elektronika, peneliti, mahasiswa, pelajar, atau para pelaku kursus yang berkecimpung di dunia elektronik. Kenapa disebut bread atau roti dalam bahasa Indonesia? Karena bentuknya memang agak seperti roti, sehingga dipakailah istilah bread atau roti. Tapi nama yang tepat sebenarnya adalah project board. Nah, dengan ini kita bisa merakit rangkaian elektronika yang sudah kita rancang skemanya secara sementara dan bisa kita otak-atik atau rubah letak komponen sesuai skema yang ada, sehingga kita bisa menganalisa dan mencari tahu error atau kesalahan skema yang kita rancang. Karena papan ini juga mempunyai jalur untuk arus listrik yang berlubang untuk menancapkan komponen-komponen elektronika yang diperlukan dalam suatu rangkaian. Breadboard ini ada dua jalur, teman-teman. Biasanya ada yang mengilustrasikannya berdiri seperti ini. Jadi ini jalur vertikal, yang ini jalur horizontal. Jalur vertikal ini sebagai jalur panjang, sebagai jalur input. Makanya di sini ada tanda atau simbol plus minus atau positif dan negatif. Jadi ketika kita memberikan tegangan atau mencatu daya, breadboard ini masuk ke jalur ini ya. Jadi di sini seluruhnya masuk sini adalah jalur positif. Yang di sini kita input dari catu daya menjadi jalur negatif. Dia artinya vertikal ya, tidak begini. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah jalur yang horizontal. Horizontal artinya melintang gini ya, horizontal. Jadi arus akan mengalir per baris ini ya, baris ini tidak begini, tapi per baris, tidak per kolom. Oke, sekarang kita mencoba untuk praktek. Oke, yang kita butuhkan adalah, karena di sini kita akan merangkai lampu LED, otomatis yang kita butuhkan adalah lampu LED merah, kemudian resistor, disesuaikan saja ya. Di sini kebetulan saya pakai resistor yang 220 ohm. Kemudian kabel jumper sama catu daya. Oke, catu daya. Ini catu daya yang bisa di adjustable ya, bisa kita atur tegangan yang kita mau. Oke, kita mulai ya. Di sini saya punya skema rangkaian untuk menyalakan lampu LED. Di sini posisi PCC atau input 5 volt positif. Kemudian dia akan tegangan mengalir ke R atau resistor ya. Kemudian dari resistor dia akan lari ke lampu LED. Nah, lampu LED itu ada anoda, ada katoda karena dia masuk dalam dioda atau light emitted diode. Dioda yang mempunyai emisi cahaya. Nah, dia ada anoda, ada katoda. Kemudian anoda mendapatkan posisi positif dan katoda mendapatkan posisi negatif. Oke, sekarang kita rangkai coba, teman. Di sini 5 volt, artinya di sini tegangan 5 volt positif. Artinya 5 volt positif ada di sini ntar. Kemudian dari tegangan ini dari tegangan yang mengalir di jalur ini akan mengarah ke R atau resistor. Mana resistor? Kita ambil. Oke ya. Ini resistor ya. Posisi resistor kita posisikan melintang begini. Oke.
Lihat di gambar posisi rencana ntar kan 5 volt jalur mengalir di jalur ini kemudian ke resistor. Resistor boleh dipasang terbalik ya, boleh begini dan sebaliknya. Oke, setelah resistor arus akan mengalir ke dioda. Mana ada dioda? Maksud saya dioda LED. Nah, ini LED ini adalah merupakan dioda yang mempunyai emisi cahaya. Nah, dia punya polaritas, ada anoda positif dan ada katoda negatif. Nah, untuk menentukan anoda atau positif dilihat dari bentuk kakinya. Yang anoda atau positif dia mempunyai bentuk yang agak panjang, yang negatif atau katoda dia mempunyai panjang kaki yang agak pendek. Nah, oke, sekarang kita lihat mana posisi anoda. Anoda menghadap ke resistor. Oke, kita taruh dan katoda akan mendapatkan negatif. Oke teman-teman, lihat ini kaki resistor. Di sini arus akan mengalir ke anoda LED. Nah, anoda LED dia akan mendapatkan positif. Nah, katodanya dia akan menyeberang sini ya. Katodanya dia akan mendapatkan negatif. Dari mana dapat negatif? Dari sini. Oke, dari sini. Ini negatif. Nanti kita akan catuk di sini posisi negatifnya. Gimana cara menyambungnya? Kita pakai kabel jumper, teman-teman. Kita jumper ya. Mana posisi kakinya? Pokoknya di sini boleh, di sini boleh. Yang penting dia satu baris ini ya. Satu baris ini. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita jumper atau kita lompat atau kita sambung ke posisi catu daya yang nanti akan mendapatkan negatif. Oke, sudah jadi. Sekarang kita cek. Di sini positif. Di sini negatif. Bisa di sini, bisa di sini ya. Nah, untuk lebih memudahkan membacanya, kita taruh di sini aja. Sesuai dengan gambar yang ada di sini ya. Oke ya. Kita kasih 5 volt. Ya. Dia menyala. Oke. Menyala teman-teman ya. Oke. Sesuai dengan gambar di sini ya. Ini merupakan rangkaian paling dasar ya. Paling dasar. Sehingga kita mengetahui bagaimana cara menggunakan atau memakai breadboard ini atau project board ini. Makanya kan dia bisa kita analisa, bisa kita rubah, bisa kita ganti. Misal kita mau ganti warna LED-nya yang beda warna, oke, kita cabut, kita ambil yang warna misalnya warna kuning. Perhatikan anoda dan katodanya. Anoda kakinya lebih panjang, katoda agak pendek. Sesuaikan. Oke, nah inilah fungsinya dari breadboard, sehingga kita mudah untuk mengganti dan mengutak-atik komponen yang kita rangkai, yang kita sudah desain skemanya. Oke, jangan salah ya dalam menentukan atau menaruh posisi kaki komponen ya. Posisi di sini dia satu baris. Dia tidak, dia di sini kita bisa bilang kolom ya. Di sini kolom ini baris ini. Jadi dia harus sesuai dengan kolom di sini. Kita tidak bisa naruhnya di sini. Nah, ya, lihat, karena kolomnya beda. Ini di sini, tapi ini di sini. Ini beda kolom ya. Kalau misalnya kita, makanya kita harus sama kolomnya. Nah, dan sesuai ya. Oke, teman-teman, paham ya? Oke. Ya oke, cukup segitu aja dulu. Saran, kritik, masukan, silakan di komentar. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.